Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan, Profesor Sir Steve Smith, dan juga Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jerny, berlangsung hangat di momen libur panjang akhir pekan. Turut hadir pula perwakilan Russell Group, sebuah jaringan dari 24 universitas terbaik di Inggris Raya. Pertemuan membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kemitraan antara kedua negara, salah satunya adalah antar perguruan tinggi. Usai menjalani pemusatan latihan 5 hari di Bali, skuad Garuda menjalani sesi latihan terakhir pada Sabtu sore sebelum berpindah ke Jakarta. Latihan digelar tertutup untuk mematangkan strategi dan kekompakan permainan. Latihan skuad Garuda kembali digelar Sabtu sore dilakukan untuk mematangkan strategi dan kekompakan permainan. Latihan ini menjadi sesi pemusatan terakhir yang digelar di Bali United Training Center sebelum pindah ke Jakarta Minggu sore. Latihan digelar tertutup dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Petugas pun memeriksa siapapun yang masuk ke kawasan training center, bahkan petugas sempat melarang mantan pemain timnas Ivan Bahdin masuk ke kawasan latihan. Bagus, sekarang harus menang besok. Oke, sampai nanti saya balik. Oke, siap Bahdin. Kawasan pemusatan latihan Bali United cukup ramai aktivitas, namun sesi latihan terakhir timnas dilakukan tertutup dan steril. Rencananya Minggu sore besok pemain dan pelatih serta ofisial timnas Indonesia akan bertolak ke Jakarta. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Usai pemusatan latihan terakhir di Bali, pelatih Patrick Kluivert mulai menyiapkan susunan pemain yang akan dimainkan. Kluivert akan memilih 23 pemain yang akan masuk dalam starting 11 laga melawan Tiongkok. Dari prediksi pemain yang akan dimainkan melawan Tiongkok, pelatih Patrick Kluivert akan mengandalkan Emil Audero di bawah Mister Gawang, menggantikan Martin Pas yang tak bisa main karena akumulasi kartu. Sementara di lini belakang, trio benteng merah putih masih akan dipercayakan pada Rizky Ridho, sang kapten JIJS dan juga Justin Hubner. Sementara Tom Haye dan Joy Pelupesi akan mengisi lini tengah, mengatur serangan dibantu Dan James dan Calvin Verdong. Untuk di barisan depan, Kluivert akan menduetkan Yakob Sayuri dan juga Egy Maulana Fikri dengan Ole Romeni yang akan kembali menjadi ujung tombak. Setelah menjalani pemusatan latihan yang lebih panjang, timnas Indonesia optimis bisa menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda memiliki waktu persiapan lewat pemusatan latihan lebih panjang dibanding jeda internasional sebelumnya. Hal inilah yang membuat skuad Garuda bisa memanaskan mesin sekaligus mematangkan detail dengan lebih baik meski tak seluruh pemain bisa datang sesuai jadwal, yaitu pada 26 Mei lalu. Dengan persiapan yang cukup lama, sang kapten timnas JIJS optimis skuad Garuda bisa meraih 3 poin. Sementara pelatih timnas Patrick Kluivert juga optimis bisa meraih kemenangan saat melawan Cina nanti. I think it's clear what we want, but we're gonna have to see what in the end how many points we get. Now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good. We studied it very good. So. I'm confident that we can have a very good result against China. Informasi lainnya, pemirsa, dukungan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus mengalir di tengah gugatan dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Sejumlah teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kota Solo hendak mengajukan gugatan intervensi terkait dengan polemik ijazah SMA 6 Solo. Kedatangan teman Jokowi dan perwakilan dari SMA 6 karena mereka tidak menerima terdampak polemik ijazah Jokowi.
Mereka akan melakukan gugatan intervensi atas gugatan ijazah palsu Jokowi. Rencananya gugatan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan intervensi dilakukan pada perkara yang digugat Muhammad Taufik. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu. Tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Sementara itu, kuasa hukum para teman Jokowi, Wahyu Theo, akan segera melayangkan gugatan ini dan mengikuti proses persidangan. Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan ada gugatan. Para teman sekolah Jokowi ini merasa terpanggil, terutama untuk menjaga marwah serta kehormatan dunia pendidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Kompolnas. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, setelah melapor ke Komnas HAM, Roy Suryo juga berencana melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas karena dinilai tidak transparan dalam menangani aduan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kompolnas pun menyatakan siap menerima laporan dari Roy Suryo CS. Kami mendukung semua pihak, termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas, ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Menurut Roy Suryo, ia mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas agar membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Room bersama saya Camar Haenda. Arus balik libur panjang di ruas tol Purbalenyi kilometer 123 Kota Cimahi, Jawa Barat arah Jakarta padat. Antrean dan kepadatan kendaraan di ruas tol Purbalenyi di kilometer 123 Kota Cimahi, Jawa Barat sudah terlihat. Ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta. Diprediksi lonjakan kendaraan pada arus balik libur bersama ini akan terus terjadi hingga tengah malam nanti. Libur panjang memperingati kenaikan Yesus Kristus telah usai. Sebanyak 15.000 penumpang tiba di Stasiun Senen. Hari terakhir libur panjang ini menjadi puncak arus balik di Stasiun Senen, Jakarta. Selama periode libur 27 Mei hingga 1 Juni 2025, KAI Daob 1 Jakarta telah melayani sebanyak 320.000 penumpang. Dari total tersebut, sebanyak 170.000 penumpang berangkat, sementara 150.000 penumpang tiba di berbagai stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Pada hari terakhir libur panjang ini, sebanyak 40.000 penumpang tiba di sejumlah stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Dan dari 40.000 penumpang yang turun di Daob 1 Jakarta, sebanyak 15.000 penumpang memilih untuk turun melalui stasiun Pasar Senen. Jumlah perjalanan yang dioperasikan Daob 1 Jakarta sebanyak 77 perjalanan.